Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para ibu jamaah majelis taklim wal muttaqin. Alhamdulillah pagi ini kita mulai ngaji. Sekarang kita akan membahas tentang bid'ah. Nanti bid'ah itu apa? Bid'ah itu nanti diperinci lagi. Bid'ah itu permasalahan perkara yang baru secara umum begitu. Itu bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu wajibal i'tisamu bisunnah. Nah, sekiranya wajiblah memelihara, menjaga dengan berpegang teguh kepada sunnah. Sunnah itu kan sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Baca sunnah fi'liyah, sunnah yang dikerjakan oleh Nabi, sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan oleh Nabi, dan sunnah takririah, sunnah yang diakui oleh Nabi. Itu macam-macam sunnah. Ada pula sunnah itu kan sunnah sahabat. Selain kita diperintah oleh Nabi mengikuti sunnahnya, kita juga diperintah mengikuti sunnah sahabat. Sunnah itu kan perilaku kehidupan, sunnah namanya. Alaikum bisunnati, kata Nabi, wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati, wajib kata Nabi, kamu tuh berpegang dengan sunnahku, dengan cara perilaku hidupku. Ikutilah jalanku, kata Nabi. Secara umum ngikutin Nabi itu bisa dari perbuatan Nabi, kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kita tidak pernah loh mana cara Nabi hidup, cara dalam rumah tangga, membangun ekonomi, bersosialisasi, berdakwah, dan lain sebagainya. Tapi kita baca tingkah laku Nabi itu kan ada meneruskannya ya. Sampai meneruskannya yaitu para sahabat tadi. Makanya alaikum bisunnati, Nabi juga menyebutkan wasunnati al-khulafa'ir rasyidin, sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Satu khulafa'ir rasyidin yang kita kenal ya, ada 4 ya, sahabat Nabi yang 4. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali. Inilah yang disebut khulafa'ir rasyidin. 4 sahabat inilah hidup sezaman dengan Nabi. Abu Bakar sahabat sekaligus tua katanya kan. Siti Aisyah itu kan putri dari Abu Bakar. Aisyah itu istri Nabi, jadi itu sekaligus kacu. Ini aja paling parah Nabi waktu itu. Kemudian Umar, dulunya dia kafir Quraisy, masuk Islam, ya. Jadi sahabat paling dekat dengan Nabi setelah Abu Bakar. Habis Abu Bakar, Umar, Utsman ini sahabat Nabi paling kaya, paling berduit. Sehingga harta bendanya habis untuk membantu Nabi, disedekahkan, berjuang untuk membantu Nabi. Habis Utsman selesai, diteruskan Ali. Ali ini keponakan sekaligus nantu ya. Siti Fatimah itu kan anak Nabi. Anak Nabi dari istri Siti Khadijah. Siti Fatimah ini istrinya Ali. Ali ini anaknya Abi Thalib. Abi Thalib itu
pamannya Nabi. Nah, ada yang bapangnya Nabi, itu kan keponaan sih kan. Jadi keponaan Nabi itu nikah enggak anak Nabi, keponaan sekaligus mantu. 4 sahabat inilah yang hidup sezaman dengan Nabi, yang ngerti cara-cara Nabi hidup dan diturut di jema 4 sahabat nih, kemudian diteruskan jema sudah 4 sahabat nih namanya tabiin ya. Tabiin itu adalah orang-orang ataupun para sahabat yang hidup di sezaman dengan Nabi, tetapi dia hidup sezaman dengan 4 sahabat ini atau salah satu 4 sahabat ini. Tabiin kemudian diteruskan tabiin. Ya, tabiin itu kan zaman imam mazhab. Ya, tabiin Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Inilah yang niru sahabat 4 tadi. Sahabat 4 tadi niru Nabi ya kan? Habis tabiin sampai ulama seterusnya sampai sekarang. Nah itu kalau tidak mengikuti cara Nabi. Dia tahu kita langsung ke Nabi, aku berpedoman beribadah. Nak langsung ke Nabi itulah dekat kina mungkin. Emangnya kamu hidup sejaman dengan Nabi, gitu kan? Aku berpedoman Quran hadis, nggak pakai ulama. Ya. Emangnya nyawa kamu tuh labung berapa ratus tahun kan hidup dengan Nabi? Berapa ratus tahun Nabi wafat? Dia tahu tetap kita tuh nggak mengikuti ulama, yang mana ulama inilah sebagai penerus tata cara kehidupan Nabi. Cak belagak pas gitu kan, Quran hadis, aku dekat ikut Nabi itulah. Emangnya kamu hidup semasa Nabi? Dia tahu. Oh ya ada hadisnya, ada kapan? Hadis Nabi di buku-buku, di kitab pula karangan ulama itu kan. Tahu. Dia Nabi udah nulis deh. Dia nulis Quran dan nulis hadis. Yang ditulis itu sahabat, yang nulis Quran nggak hadis itu sahabat gelo itu. Tanya Nabi. Ya, Nabi itu dia tahu nulis. Dan memang apa dia tahu nulis? Kayak Nabi itu bodoh bukan? Memang Nabi itu diizinkan oleh Allah, diberi kelebihan bisa nulis. Maka Quran itu gelo di sana tulisan Nabi. Di sana cacat baca Nabi. Nabi itu baca nulis, kita kemarin nulis Quran itu kan. Ya, ingat tak? Tidak tahu tidak, kita itu mau mengikuti cara kehidupan Nabi, sunnah Nabi, harus ikuti sunnahnya para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu jelas mengikuti sunnah Nabi, kehidupannya kemudian diikuti oleh para penerusnya sampai zaman sekarang. Jadi kalau dikatakan kita tidak ahlus sunnah, ya, kalau kita dikategorikan ahlus sunnah, ikutilah orang-orang yang mengikuti Nabi secara terus menerus, ya, secara turun temurun. Siapa mereka? Para ulama. Gitu ya. Wal bid'atu haramun bil tafsilil ati li'anna khilafu sunnati qalu al bid'atu ahdasa ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula yang nama bid'ah itu haram. Bid'ah itu haram. Bil tafsilati, tapi kan ada perinciannya, ya, liana khilafu sunnah.
Nanti bid'ah dikatakan haram itu nanti tapi diperinci lagi. Yang mana nih ya dikatakan bid'ah haram. Ulama mengatakan al bid'ah adah ahdasa malam yakun fi ahdi Rasulullah SAW. Bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah, ya. Perkara-perkara yang tidak terjadi ataupun tidak ada pada zaman Rasul itu dinamakan bid'ah, perkara yang baru. Wa qalu al bid'atu ma uhdisa ala khairu qiyasin aslim min usuluddin. Ulama kemudian meneruskan bid'ah itu perkara yang diadakan tetapi tidak melalui kias, ya, dari asal pokok agama. Satu dua. Ingatan yang dinamakan bid'ah itu adalah perkara yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu kata ulama. Diteruskan lagi kata ulama, bid'ah itu perkara yang diade-adekan tetapi tidak melalui jalan qiyas yang berdasarkan ajaran pokok-pokok agama. Dalam hadis rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahrasa bi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Nabi bersabda, barang siapa yang mengada-adakan membuat perkara yang baru pada perkara kita yang tidak ada dia perkara itu pada zaman dari kita, maka perkara itu tertolak, ya. Kata Nabi, barang siapa buat cacak macam membuat satu perkara yang perkara itu tidak ada dari kita, kata Nabi, maka perkara itu ditolak, perkara itu tertolak. Perkara ini kan masih umum, ya. Apakah masalah ibadah, masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi, ya. Di matan di sini tidak spesifik, tidak secara khusus menyebut masalah ibadah yang baru. Karena hidup Nabi itu berurusan dengan masalah ibadah saja kan, ya kan? Masalah kemasyarakatan, bergaul dengan masyarakat, masalah keluarga, masalah ekonomi, mana Nabi bangun ekonomi, berdagang, berbisnis, masalah politik, mana Nabi membangun merangkai strategi pada waktu itu zaman peperangan melawan kafir Quraisy dengan banyak permasalahan pada zaman Nabi. Warah Muslimnya baru dan harkana qala kana Rasulullah sallam idza khataba ahmarrat aynahu wa ala sawtahu wastaddat qurbahu ka'annahu munzurun jaisi yaqul sabbahkum masakum wa yaqulu bi istu ana wa as-sa'ah kahataini wa yaqranu wa sabi'ahu sababah wal usta wa yaqulu amma ba'du. Fa inna khairal hadis kitabullah wa agharul huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhditsatiha wa kullu muhditsin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun.
adalah Rasulullah SAW itu ketika berkhutbah, ya, merahlah kedua matanya. Kalau ngomong Nabi itu berapi-api, ya, sampai matanya bang, ngomong sampai mata bang, marah begitu kan. Wa Allah tahu dan tinggi suaranya, ngomongnya bias, bengak-bengak, wasat dapat bau dan bersangatan marahnya, seperti Nabi itu memberi peringatan kepada tentara. Kana munzuru jaisin yaqulu sabbahku masaku. Siap ke perang itu kan. Kamu ngomong ayo siap-siap ke perang. Kan jadi pimpinan itu kan. Tegas, mimpin perang itu harus tegas. Harus makanya mata ngabang, suaranya bias karena perkara itu sangat penting ya, sangat penting dan sangat sangat hati-hati. Lolo Nabi itu kan merintahkan para tentara perang, siap, 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 siap. Tahu komandan tuh nanti gas, komandan lembek, jadi wala ketika perang siap kalah pisau dapur. Jemu bergerang di pisau dapur duri jemu. Kemudian Nabi berkata, "Buistu ana wasatu wasawasah kahataini wa qaranu wasabi wasabah wal wusta." Kemudian Nabi berkata, "Aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini," kata Nabi. Seperti ini. Kemudian Nabi mengangkat jari tengah jari telunjuk. Aku hari kiamat tuh ini gitu kan. Jari tengah jari telunjuk. Para benar begitu. Aku gak hari kiamat tuh lo jari tengah jari telunjuk. Ya. Para penangan. Kemudian Nabi meneruskan itu syarat saja, syarat bahasa siap syarat. Maka kan Nabi sesungguhnya sebaik-baik perkara ya adalah kitabullah. Ya. Sebaik-baik perkara apapun kita kembali ke kitabullah yaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Ya. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan yang baru, dan setiap perkara yang baru itu bid'ah. Ya, setiap perkara yang baru bid'ah, dan setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Ya. Sebaik-baik perkara itu kita kembali kepada Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadu-adukan. Ya. Dan setiap perkara yang diadu-adukan, yang baru itu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap perkara yang baru berarti sesat. Nah, setiap perkara yang tidak ada di Al-Quran dan tidak ada pada zaman Nabi dianggap sesat. Kan? Sesat itu melincing, misalnya kan? Melincing tidak mengikuti Quran, tidak mengikuti sunnah Nabi. Nah, ini kita akan bahas lagi lebih lanjut kepuniyah perkara yang sesat itu. Di Luqmaniyah perkara yang sesat. Luqmaniyah bid'ah sesat. Nah, kalau ujung-ujung sesat gelo kan. Mengaji sepotong-sepotong sesat gelo. Oh, sesat kita di zaman Nabi sesat gitu. Nah,
ini kan diperinci gitu, yang mana dikatakan bid'ah, yang dikatakan bid'ah dolalah itu bagaimana? Perkara yang baru yang menyesatkan itu loh mana? Ini ulama-ulama kemudian memerincinya. Sampai di sini, Bang Bung, mungkin ada yang bertanya?